Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, calon klien pengguna jasa kami. Jumpa lagi bersama kami. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai solusi aman membangun rumah di lahan miring atau di daerah pegunungan. Tentunya untuk mengantisipasi kerusakan yang terlalu parah. Tahapan yang paling krusial dalam membangun rumah adalah mengetahui medan tanah yang akan kita bangunkan rumah. Karena ini terkait pondasi atau kaki bangunan agar bangunan bisa bertahan lama. Medan tanah yang berbeda pula cara penanganannya. Lalu bagaimana solusinya? Perlu kita ketahui bahwa kualitas tanah di lahan miring biasanya akan berbeda dengan tanah di lahan datar. Tanah di lahan miring cenderung lebih lembek. Membangun rumah di daerah pegunungan, mungkin akan lebih menyenangkan ketika kita memiliki hunian di tempat yang sejuk dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun kita perlu melakukan penanganan yang baik agar rumah mampu bertahan lama. Seperti biasa kami ingatkan kepada sahabat untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Pada umumnya metode yang digunakan untuk membuat fondasi pada lahan miring terdiri dari 3 cara, yaitu dengan cara cut and fill, stilt atau panggung dan basement atau ruang bawah tanah. Cut and fill. Cut and fill mengacu pada proses meratakan tanah dengan cara memotong atau mengeruk tanah dan mengisi tanah agar tanah menjadi rata, untuk menopang dinding penahan rumah. Tergantung pada kemiringan, kondisi tanah dan faktor lainnya. Itulah sebabnya membuat konstruksi di lahan miring lebih mahal dibanding di lahan datar. Untuk menghemat biaya, biasanya rumah-rumah di lahan miring yang berada di pedesaan, menggunakan gedebok atau batang pohon pisang sebagai dinding penahan rumah. Stilt atau panggung. Menggunakan metode rumah panggung adalah alternatif yang cukup baik, yaitu bisa menggunakan kayu, atau baja pendukung. Ini bisa menjadi metode yang jauh lebih hemat biaya daripada cut and fill. Serta bisa diterapkan juga untuk pembangunan rumah di atas pohon atau di air. Basement dan dinding penahan. Ketika membuat basement, dinding basement berperan sebagai penahan rumah dan sebelum membuatnya kita perlu memastikan dinding tersebut kedap air. Sebelum akan membuat rumah di tanah lahan miring, sahabat perlu mengetahui alasan kenapa membangun rumah di tanah lahan miring. Alasan pertama yaitu pemandangan. Memiliki hunian di daerah lahan miring dan di pegunungan, tentunya sahabat dapat menikmati pemandangan lembah yang asri dilihat dari atas. Kedua yaitu lanskap. Bagi sebagian orang, daya tarik utama memiliki rumah di lereng adalah estetika mencolok yang dihadirkan, jika penanganannya dilakukan dengan baik. Tiga, yaitu dilihat dari segi ruang.
Jika membangun di lahan miring, memungkinkan adanya pertambahan ruang yang berada di basement atau ruang bawah tanah. Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai gudang ataupun sebagai garasi tertutup. 4. Tempat yang nyaman untuk menghabiskan masa tua. Biasanya tinggal di daerah pegunungan menjadi tempat yang nyaman untuk menghabiskan masa tua. Dan jauh dari keriuhan kota. Apa tantangan utama membangun di lahan miring? Rintangan terbesar biasanya ada dua faktor utama, yaitu, tanahnya naik atau turun. Apabila kemiringan kurang dari 10% dianggap ringan dan paling mudah untuk dibangun, sedangkan 11-20% dianggap sedang. Jika lebih dari 20% dianggap curam. Dan biaya konstruksi akan lebih mahal karena risiko semakin besar, serta pekerjaan menjadi lebih sulit. Tantangan lainnya yaitu, pekerjaan pondasi lebih mahal. Pekerjaan pondasi di tanah miring lebih mahal dibanding di tanah datar. Serta waktu konstruksinya lebih lama, karena perlu mengkondisikan agar desain bangunan sesuai dengan kondisi tanah di lokasi. Kita perlu perhatikan juga permasalahan air, meliputi drainase dan limbah. Drainase yang tidak sesuai, memungkinkan terjadinya tanah longsor pada rumah yang berada di lahan miring, akibat terkikisnya tanah. Aliran air hujan harus dialirkan menjauhi dari pondasi, kemudian dinding penahan tanah juga harus tahan terhadap air. Untuk meminimalisasi kelongsoran, maka solusinya dapat menggunakan sengkedan untuk mengalirkan air ke gorong-gorong. Berikut adalah beberapa inspirasi bangunan di atas lahan miring dan tips mencocokkan desain bangunan agar sesuai dengan tingkat kemiringan tanah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita perlu melihat medan tanahnya, sehingga pemilihan fondasi lebih tepat. Hasil observasi 3 mahasiswa Hungaria, tentang bagaimana membangun bangunan di tanah miring, terdapat beberapa tipe kemiringan dan penanganannya, yaitu 1. Flat, misalnya dengan kemiringan mencapai 7-10%, maka bisa dengan cara cut and fill pada beberapa titik. 2. Kemiringan sedang, misalnya dengan kemiringan mencapai 7-20%, dan terdapat 2-3 undakan rendah, maka bisa dengan mengkombinasikan cut and fill dengan ruang bawah tanah. 3. Tanah miring berundak, kemiringan mencapai 20-33%, maka dengan memadukan fondasi panggung pada bagian atas dan dinding penahan pada bagian bawah. 4. Tanah miring ekstrim tanpa undakan. Kemiringan mencapai 33%, menggunakan metode konstruksi panggung atau pondasi tiang yang ditanam dengan kedalaman tertentu. Kami dari tim Mulia Arsitek, dapat menjadi mitra sahabat dalam menyelesaikan kebutuhan properti sahabat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika sahabat memiliki kendala dalam mencari mitra untuk menyelesaikan konstruksi rumah Anda, kami bisa menjadi mitra sahabat. Untuk informasi selengkapnya, sahabat bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.muliaarsitek.com, serta Instagram dan Facebook, Mulia Arsitek, atau menghubungi admin kami, di 0811-2648986. Jangan lupa untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.